materi tentang nanti disampaikan sendiri oleh Arul. Mari kita simak bersama-sama sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran, Arul mondok di Pondok Pesantren Al Muhajiri di Purwakarta. Kepada Ananda Arul Husaini, waktu depan saya bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini dalam kegiatan majelis taklim saya diberikan kesempatan untuk memimpin pengajian malam. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam majelis taklim malam ini. Malam ini saya akan membahas tentang keutamaan dalam berpuasa. Lisumi fuad. Untuk ibadah puasa ada faedah-faedahnya. Raf'ud darajat, mengangkat derajat, wa takfirul khati'ati, dan menghapus kesalahan, wa kasrus syahawati, dan mengurangi syahwat, wa taksirus shadaqati, memperbanyak sedekah, wa tawfirul ta'atu, dan menyempurnakan ketaatan. Dalam kitab Maqasidus Shaum dijelaskan jika puasa memiliki faidah atau manfaat. Di antaranya adalah mengangkat derajat. Fama raf'ul darajati, maka adapun mengangkat derajat, fala qaulahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futahati abwaabul jannati wa ghulqat abwaabun nari wa sufidatis syayatin, yang artinya bulan Ramadan datang, dan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai setan-setan. Jadi saat bulan Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka lebar, dimudahkan juga ketika saat bulan Ramadan kebaikan, dan ditutup pintu-pintu neraka serta setan-setan yang ada di dunia semuanya dikurung di dalam neraka. Tidak akan ada setan yang dapat mengganggu manusia pada saat bulan Ramadan. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hikayatan an rabbihi azza wa jalla, menceritakan dari Tuhannya yang maha tinggi. Kullu amali bani adama lahu illa siyam, setiap amal anak Adam bagi anak Adam kecuali puasa. Artinya setiap amal yang kita lakukan akan menjadi milik kita sendiri. Namun berbeda untuk amal berpuasa. Amal berpuasa akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas pada saat hari kiamat. Fa innahu li wa ana jazi bihi, sesungguhnya puasa untukmu dan aku membahas itu puasa. Wasiyamu junnatu, dan puasa itu dia adalah tameng. Amal-amal puasa yang kita lakukan pada saat masa hidup akan menjadi perisai kita dari api dan siksa neraka di akhirat. Wa idza kana yaumus sumi ahadikum fala yarfus yauma adza wala yaskhab, dan apabila ada hati kalian puasa dari pada hari tersebut, maka tidak boleh berkata kotor dan tidak boleh melakukan pertengkaran. Pada saat puasa kita juga tidak hanya belajar menahan rasa lapar dan juga haus, namun kita juga belajar untuk menahan syahwat serta emosi kita. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'imun. Apabila salah seorang atau ia menganjurkan kepada itu orang, maka hendaklah memerangi. Inni sha'imun, aku itu orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lakhulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski walisai min farhatani yafruhuma. Dan orang yang menahan nafsu jiwa Nabi Muhammad SAW dalam kepuasaannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Dan untuk orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan, menjadikan kebahagiaan keduanya. Idza aftara fariha, apabila ia berbuka maka ia gembira. Wa idza laqiya rabbahu farha bisaumihi, dan apabila ia bertemu itu orang bergembira kepada Tuhan disebabkan puasanya. Jadi di sisi Allah, orang yang berpuasa memiliki aroma mulut yang bahkan lebih wangi daripada minyak kasturi. Dan orang yang berpuasa juga diberikan dua kebahagiaan, yakni pada saat kita berbuka, yaitu menikmati nikmatnya makanan dan minum yang tidak kita peroleh karena kita berpuasa. Dan kita juga bergembira saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu menjadi kebahagiaan bagi kita yang berpuasa.
wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, kullu amali bani adama yudha'afu, setiap amal anak Adam dilipat gandakan, al hasanatu asyaratu amsalihha ila sab'ina ati di'fin, satu kebaikan itu 10 misalnya, dan itu sekitar 10 sampai 100. Pada saat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, kebaikan yang kita peroleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakannya dan sekitar 10 sampai 700 kali lipat dari amal yang kita lakukan pada hari biasa. Maka dianjurkan pada saat bulan Ramadan kita selalu berbuat baik dan selalu beribadah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala azza wa jalla yang maha tinggi, ila sauma fa innahu li wa ana ajzai abihi yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli, kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa untukku dan aku membalas dia, mengingatkan orang itu kepada makannya dan syahwatnya karenaku. Puasa juga membantu kita untuk menahan syahwat, dan juga rasa lapar dan haus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fi jannati baban yuqalu nahu, sesungguhnya di dalam puasa ada satu pintu, itu pintu disebut ar-rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, masuk dari pintu itu orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada yang masuk seorang pun selain orang-orang yang berpuasa. Jadi pada saat di akhirat ada satu pintu yang disebut ar-rayyan. Ar-rayyan adalah pintu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa saja. Apabila orang tidak berpuasa di bulan-bulan Ramadan, maka pintu itu tidak akan bisa dimasuki oleh orang tersebut, sehingga puasa juga menjadi salah satu amal yang paling besar yang dapat kita lakukan pada saat masih hidup. Yaqul, dikatakan, aina shaimuna, di mana orang-orang yang berpuasa, fa yadkhuluna minhu, dan mereka masuk dari pintu itu. Fa idza dakhala akhiruhum aghliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila masuk selain orang yang berpuasa terkena, maka tidak akan masuk pada dirinya seorang orang. Jadi yang saya bahas tadi adalah dasar-dasar atau keutamaan paling dasar dalam berpuasa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
ini yang disampaikan kitab kuning. Kitab apa namanya? Makosideso. Makosideso. Ini warnanya kuning, saya juga nggak bisa bacanya, gundul ini. Masya Allah, bener harus sekolah memang ya, udah pesantren. Terima kasih, aduh, silakan ke bagian depan. Aduh, selamat. Gimana rasanya? Gugup. Gak apa-apa, ini pertama, the first benar. Saya dulu pernah seperti ini, dan saya nggak sampai. SMP kelas 2 sama persis suruh hitobah. Ya kan? Tapi nggak sampai, baru sampai ke sini, deg-degan, kemudian keringetan keluar, akhirnya saya waalaikumsalam, saya kabur. Ya kan? Serius ini cerita nyata bener fakta. Tapi anak saya, masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Seperti ke depan atau di sini boleh sama Pak Ustadz, saya mudah-mudahan nanti gantinya Pak Ustadz. Amin. Nanti kamu dikerjakan.